Shalom, saudara uang Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Apa kabar saudara? Saya berdoa kiranya saudara dengan Tuhan. Saudara uang Tuhan, di kesempatan ini saya kembali menanggapi seorang mualaf, yaitu Ustadz Musir Situmorang, di mana dalam satu cuplikan videonya beliau mengatakan bahwa orang Kristen atau Nasrani itu semua masuk neraka katanya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, sebelum kita membahas alasannya dan ayat mana yang dia copot, yang dia putarbalikan, mari kita menonton cuplikan videonya berikut. Injil juga Pak, Yohanes, Matius. Begitu dikumpulkan nanti orang Nasrani, ditanya, kenapa kami masuk neraka, kata orang Kristen? Karena kamu mempertuhan Yesus, kami mempertuhan Yesus. Oh, dipanggil Isa. Sama Pak, Matius, paralel itu. Apa kata Allah kepada Yesus? Ini versi Injil, itu versi Al-Quran. Wahai Isa, apa engkau pernah mengaku sebagai Tuhan di depan mereka? Apa jawab Yesus? Ini versi Kristen ya Pak. Wahai Allah, mereka sudah membuat kejahatan di muka bumi ini. Aku tidak mengenal mereka. Karena yang disampaikan oleh Isa Al-Masih itu kalimat tauhid. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak mengenal mereka. Mereka sudah membuat kejahatan di muka bumi ini. Sekarang anyah dari hadapanku, pai dari siko, dan tagak dari siko. Itu bahasa Padangnya. Pergi dari sini gitu. Iya Pak, mereka sudah membuat kejahatan. Apa kejahatan orang Nasoro? Mempertuhankan aku, kata Isa. Jadi maaf ya Pak, Bapak beruntung masih Islam. Kalau nggak neraka Bapak loh. Ini kata Matius itu Pak. Karena ketika saya bicara doktrin Quran, Kristen menolak. Pas orang itu Al-Quran kami nggak percaya. Buka Matius. Nah, itu dia tadi saudara pelan Tuhan video Ustadz Musir Situmorang, di mana dalam cuplikan ini kita melihat Ustadz Musir mengatakan bahwa orang Nasrani ini masuk neraka, berarti hanya Ustadz Musirlah dan pengikutnya yang masuk surga. Lalu kita bertanya, seperti apa surganya Ustadz Musir? Nah, mau tahu? Berikut cuplikan videonya. Betul. Terus ayat. Terus. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Tuh orang beriman itu jatahnya ada surga. Di sana Bu gratis, enak, nikmat, kekal. Di dunia semurah-murah makanan harus bayar. Makanan mahal salah makan bisa mencret. Di surga nggak ada mencret, tidak ada men. Di sana tidak ada WC jongkok, tidak ada WC duduk. Kerja laki-laki di sana apa Bu? Jalan-jalan ke pasar, hubungan seks. Sekali kata Rasulullah, laki-laki bisa melakukan hubungan seks 100 kali sehari. Kalau antum berapa kali? Enggak, 100 kali. Enggak, 100 kali bisa. Hadis lain. Fasilitas terendah buat kami laki-laki kalau masuk surga, Ibu tahu, 72 bidadari. Habis digauli kembali perawan. Masya Allah. Di sana semua gratis, enak, nikmat, gratis. Kenapa kita cari yang gratis? Kau cari yang bayar di dunia. Harusnya kalau kita beriman, kalau kita ilmiah berpikirnya, cari yang gratis. Di mana gratis itu? Di surga. Kenapa nggak cari yang di sana? Kenapa cari yang bayar di dunia? Bodoh. Gratis, enak, nikmat, kekal. Berarti benang merah kepemilikan dengan kenikmatan sangat tipis. Nah, sebelum Tuhan soal surga, ya, mengenai perspektif setiap agama itu sah-sah saja. Kalau Ustadz Musir Situmorang mengatakan surganya seperti ini, ya terserah saja. Kalau kita juga sebagai orang Kristen mengatakan surga kita tidak seperti itu, ya itu sah-sah saja. Itu tergantung perspektif agama masing-masing. Kita tidak bisa menyalahkan itu. Namun dalam hal ini saya mau menanggapi pernyataan Ustadz Musir ini yang menuduh orang Kristen masuk neraka. Ya, sebenarnya dia mencopot ayat Alkitab dalam Matius pasal 6, ya, Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berlumba demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi sebenarnya ayat ini yang dicopot atau yang diambil dikutip oleh Ustadz Musir Situmorang, dan dia jadikan sebagai dasar bahwa orang Kristen atau semua orang Kristen itu masuk neraka. Dan saya luruskan bahwa ya ayat ini tidak berbicara kepada semua orang Kristen, tetapi sebagian saja yang mana
berKTP Kristen tetapi tidak taat kepada Tuhan, tidak taat firman Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak taat inilah yang dimaksud Tuhan yang akan masuk neraka. Tidak semua orang Kristen, camkan itu. Ya, saudara Tuhan, ya, Ustadz Muslim ini sebenarnya hanya memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus mengampuninya. Nah, kita berbicara mengenai surga. Ya, kalau tadi Ustadz Muslim menuduh orang Kristen tidak masuk surga, itu sisi urusannya dia, itu ngomongnya dia. Ya, terserah dia mau ngomong apa. Tetapi saya mau jelaskan bahwa ya, surga orang Kristen itu sebenarnya beda dengan surga Ustadz Muslim tadi. Ya, kalau surga orang Kristen, ya, di dalam Alkitab, ya, di dalam kitab Lukas pasal 20, kita bisa melihat di sana, ya, Lukas pasal 20 ayat 34, ya, saya bacakan. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam dunia yang lain itu, yang maksudnya surga, ya, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat lagi mati, mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Jadi jelas bahwa surga orang Kristen itu sebenarnya, ya, menurut Alkitab, ya, di sana tidak lagi ada yang namanya kawin atau mengawinkan, tidak ada pernikahan, tidak ada hubungan darah keluarga. Yang ada di sana, di mana kita ditempatkan di tempat yang damai, di mana di sana tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi susah payah, kalau kita baca di dalam kitab Wahyu. Dan di sana pekerjaan kita hanya memuliakan Tuhan. Ya, sekali lagi tidak ada lagi hal-hal dunia di dalam kerajaan surga menurut versi orang Kristen. Ya, kalau tadi Ustaz Moses itu orang menjelaskan bagaimana surganya, itu perspektifnya dia, itu menurut agama yang dia yakini. Kita tidak bisa menyalahkan hal itu. Tetapi saya mau jelaskan bahwa di dalam Kristenan, ya, dijelaskan bahwa tidak ada lagi kawin mengawin, tidak ada lagi pesta pernikahan, tidak ada lagi seks, tidak ada lagi yang namanya duniawi di dalam kerajaan surga. Jadi jelas ya perbedaan antara surganya Ustadz Moses itu moral dengan surganya orang Kristen. Sekali lagi terhadap tuduhan Ustadz Moses tadi, yaitu biarlah Tuhan yang mengampuni beliau, karena apa yang dikatakan beliau tidak sesuai, bahkan tidak sesuai dengan firman Tuhan yang dia kutip. Ya, dia hanya memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Oke, saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar, dan jika saudara terberkati melalui video ini, ya, silahkan like video ini dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang terberkati. Oke, saya Junior di Junior 01 Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.